Intisari ajaran Zen. Saya ingat ada kisah Zen. Ada guru Zen namanya Wineng. Ini orangnya nyantai nyampor. Jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya Zen. Satu ketika di desanya ada anak perempuan yang hamil, tidak ketahuan bapaknya. Saking sumpengnya anak perempuan ini ditanya bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu? Ngawur aja dia menyebut itu si Wineng itu. Nah, orang sekampung datangi dia, Wineng, berani-beraninya kamu menghamili anakku. Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus merawat anaknya. Tapi anakku nggak boleh dinikahi. Kok enak kamu? Wineng ya, loh, memang harus begitu. Iya, ya sudah kalau memang harus gitu. Dan benar, waktu melahirkan bayinya dikasih ke Wineng, dia harus mengasuh bayi itu, ya diasuh. Dicariin susu, dicariin makan. Tapi lama-lama perempuan ini kasihan. Lihat, Wineng ini kasihan ya, itu anakku sebenarnya bukan sama dia. Dia akhirnya terus cerita ke bapaknya, Pak, salah yang menghamili saya, bukan itu dulu, yang temanku sendiri. Wah, terus datanglah orang tuanya ke kampung. Wah, mohon maaf, kemarin saya nggak tahu ternyata anakku yang bohong. Sekarang bayiku yang sudah diasuh 3 tahun harus tak ambil lagi. Apa harus gitu? Iya, ya sudah kalau gitu silakan. Ya kan? Jadi dia nggak komplain, nggak marah, ya nggak, ayo DNA tes apa-apa, nggak. Ya pokoknya gitulah. Ya nggak apa-apa kalau gitu, ya ayo. Jadi nggak harus ribut. Kalau ribut nanti yang malah ruwet. Bisa jadi problemnya semakin tidak karu-karuan, semakin panjang mungkin malah jatuh korban. Jadi dia simpel. Padahal sudah mengasuh 3 tahun, mungkin masa-masa pertumbuhan sayang-sayangnya, lucu-lucunya diminta lagi, ya dikasih. Padahal nggak ikut apa-apa, disuruh besarin anaknya, ya nggak apa-apa. Ya kan? Loh itu ya gayanya Zen. Jadi enggak banyak mikir. Jadi pertanyaan cuma satu, apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu. Oh iya, enggak apa-apa. Simple. Saya pernah kayak gitu waktu diskusi sama orang yang keras itu. Wah, enggak bisa itu Bang Ais, harus syahadat itu. Harus Pak, iya, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah Pak, sudah, beres kan? Daripada terus aku bantah, oh dari mana syahadat Pak? Dalilnya apa sampean? Rame, panjang urusannya. Cukup syahadat, selesai syahadatnya dapat pahala kan membaca syahadat. Banyak hal yang selesai dengan iya, harus jalani aja. Wong simpel Pak, nggak harus dibikin ruwet. Betul. Itu contohnya. Nah, intisari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkram oleh masa lalu dan nggak usah melanunkan terlalu jauh masa depan. Jalanilah sekarang, di sini, saat ini. Karena sedang di masjid ini, nikmatilah sekarang, di sini, di masjid ini. Adanya cuma teh, ya nikmatilah teh, nggak usah terbayang kopi yang ada di kamar. Ya kan? Nggak ada gunanya, wong memang adanya di sini cuma teh. Nanti kalau di kamar ada kopi, baru bikin kopi. Ya kan? Adanya itu ya dinikmati itu. Yang paling real, yang paling nyata sekarang. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang atau terjebak masa lalu dan nggak bisa keluar dari sana. Sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri nggak merasakan apa-apa.
Kayak kamu mau ujian, apa mau ngalang ujiannya masih seminggu lagi. Duh, gimana ya aku ujian besok, gimana ya aku ujian besok. Nggak mikir sekarang, banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu, menghantui. Jadi nikmatilah hidupmu sekarang, di sini, dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan, iya, tapi jangan terobsesi. Kamu nggak tahu ada apa besok di depan. Teringat masa lalu boleh, tapi jangan terlena, jangan tenggelam dalam masa lalu. Kayak kamu naik motor itu loh, masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat, karena sudah di belakang. Makanya spion, spion itu kecil. Sekali-sekali, jangan nonton spion terus. Nanti kamu nabrak. Yang harus kamu pikir sekarang ketika kamu naik motor. Gak usah mikir nanti tujuannya besok ada apa, di depan ada apa. Sekarang aja sekeliling ada apa, konsentrasi ke situ. Sekali-sekali lihat spion tidak apa-apa, tapi iya, perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati. Syukuri apa adanya, kan gitu kalau dalam bahasa agama. Jadi ini penting.